kan masa hukuman dari si terdakwa ini kan lebih panjang ya, karena dia sudah menjalani hukuman walaupun ditahan ya. Tapi karena si Faris RM sebagai terdakwa ini memang mengakui bersalah juga menggunakan narkotika, dia dalam posisi mematuhi apapun proses yang berlaku, termasuk apapun keputusan yang kami putus oleh majelis. Begitu, tapi dalam konteks dakwaan dia adalah sebagai pengedar. 3 pasal itu adalah sebagai pengedar. Pasal 114, 112 dan 111 itu mengenai pengedar. Sementara dari pembuktian dan saksi-saksi menyatakan bahwasanya Faris RM sebagai orang pengguna yang akut, itu kecanduan akut, gitu. Dan dia tidak terbukti mengedarnya. Nah, posisi ini tentunya menjadi dilematis oleh pihak kejaksaan. Makanya kenapa ditunda 2 kali? Karena ini perkara menjadi perkara atensi di Kejaksaan Agung yang biasanya sampai Kajati analisanya kemudian Kejaksaan Agung bisa dan akan diputus secara hati-hati. Gitu. Nah, penundaan ini menunjukkan gejala-gejala ke sana di mana proses pembuatan tuntutan yang hati-hati sedang dijalankan oleh kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung, Kajati, dan Kajari. Dalam konteks ini kita berpikir yang positif karena berkemungkinan apalagi sudah ada kebijakan dari BNN di mana pengguna harus direhab sebagai korban, tentunya pihak Kejaksaan Agung juga harus memikirkan ini atau melihat ini sebagai suatu pertimbangan. Karena sebagai suatu pertimbangan disinilah kehati-hatian Kejaksaan Agung yang kemudian mencoba membuat tuntutan. Tuntutannya apa? Kita berposisi ingin bahwasanya berkemungkinan besar tuntutannya adalah dia akan direhabilitasi, dituntut rehabilitasi untuk 2 kali. Itu harapan kita. Mungkin tampak hari tampak macam segar. Tampak hari Faris RM tampak lebih segar. Ya pasti kita lihat lagi kan dia lebih segar. Kenapa? Karena hal-hal yang membuat dia menjadi depresi hilang. Kecanduannya mungkin karena sudah tidak ada kamera bang yang dia perlukan di wilayah kecanduan yang tidak ada, dan sudah kan dia tidak pakai. Karena tidak pakai, kemudian mungkin ada pertobatan juga dalam dirinya sehingga dia lebih dekat kepada Tuhan. Itu mulai nilai-nilai yang menyebabkan kecanduan mulai pelan-pelan memudar. Jadi dia menjadi lebih sehat. Apalagi kan merokok kan. Kemudian mungkin treatment atau penanganan di wilayah penahanan juga bagus sehingga dia tampaknya lebih sehat. Intinya orang sehat itu biasanya tidak depresi, tidak stres. Jadi tampaknya dia tidak depresi dan tidak stres sehingga segar sekarang. Bang, penundaan ini menjadi sebuah keuntungan atau malah kemudian tidak ada konteks keuntungan ini dalam penundaan ini. Kalau kita lebih kepada melihat gejala-gejala apa yang terjadi sehingga ini ditunda 2 kali oleh pihak kejaksaan. Tapi oleh pihak kejaksaan kan ini mereka menunda karena kehati-hatian dalam memutuskan tuntutan seperti apa yang akan dibuat oleh mereka. Jadi perlu rapat, perlu gelar, perlu analisa, perlu mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh lain, khususnya oleh BNN. Perlu mempertimbangkan juga apa-apa yang kemudian berkembang di masyarakat dan yang menjadi perhatian masyarakat. Ada kekecewaan nggak dari Om Faris soal? Tidak, tadi kan dia tidak kecewa, dia baik-baik saja. Nah ini ya teman-teman istrinya. Hari ini istrinya lagi kurang sehat mungkin ya, jadi belakangan. Tapi ya dia ditemanin dengan kami juga udah tenang. Ya kan yang penting dia kelihatan sehat, tidak ada rasa depresi ya, kelihatan dari wajahnya ya.